Insya Allah kita akan ketemu nanti ya. Dekat kan Cirebon, 20 lah ya. Itu. Kemudian juga saya sangat gembira sekali hari ini mendapat banyak tambahan ilmu tentang pemanfaatan lahan tertidur ini. Karena saya sebagai pelaku langsung memanfaatkan lahan tertidur ini. Jadi ya suka duganya saya nanti akan saya sampaikan keluhan-keluhan saya. Dan saya ini bukan merespon seperti biasa dengan seorang profesor, masa meresponnya catatan kaki aja dah, just footnote. Nomor ya, tidak lebih dari itu. Kemudian juga saya ingin melihat dari sisi yang lain, karena ini pesantren ya kan kita, dan saya sudah keburu populer sebagai kiai gitu ya. Jadi saya akan melihatnya dari 3 pendekatan ya. Satu pendekatan akidah tasawuf, yang kedua pendekatan hukum fikih Islam, dan ketiga nanti kita pendekatan juridis atau perundang-undangannya. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa bumi ini ciptaan Allah, sengaja dibuat oleh Allah untuk kita. Bahkan bukan hanya buminya saja, dengan segala isinya. Seperti firman-Nya, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang Tuhan ciptakan itu untuk kamu semua. Ya. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, seluruhnya buat kamu, silakan dimanfaatkan. Itu pesan Tuhan kepada kita. Jadi artinya boleh dipakai dan harus dipakai. Nah, dari pendekatan akidah kita harus mengerti bahwa kalau sudah akidah itu dengan rasa, bukan dengan logika. Tuhan menciptakan bumi dengan kesuburan tanahnya, dengan hujannya, dengan lautannya, dengan gunungnya, dengan segala macamnya. Ketika itu sengaja untuk kita, lalu kita terlantarkan tidak dipakai, apa yang terjadi? Coba kita ngaji rasa. Saya punya kekasih, saya kasih gelang nggak dipakai, kasih kalung nggak dipakai, kasih baju nggak dipakai. Apa yang terjadi? Saya akan mengatakan, mulai hari ini putus cinta kita. Itu kita mesti merasakan betapa marahnya sang pemberi ketika tidak dipakai. Nah ini kan menjadi aneh. Kenapa kita beragama tidak ke sana pemahamannya? Sedangkan sibuk dengan hukum. Hukumnya kemana? Haram halal mah gampang kok, gak ada masalah. Ya. Ini kata Tuhan juga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu jelas, halal itu jelas. Udah nggak usah mikir, gampang itu mah. Dengan otak sederhana juga paham mana yang boleh, mana yang tidak. Yang sulit merasa bagaimana perasaan orang yang memberi sesuatu, apalagi dinistakan. Saya kasih baju sutra kepada kekasih saya. Kalau saya melihat kekasihku cantik jelita, ternyata dibuat keset. Iya kan? Apa yang terjadi? Goodbye forever. Selesai. Itu. Marah saya. Allah marah gak? Allah juga marah. Menyia-nyiakan pemberian seperti itu. Nah, kemudian saya sendiri dari pendekatan hukum Islamnya namanya mubadzir. Tidak memanfaatkan sesuatu yang seharusnya bisa dimanfaatkan, tetapi tidak dimanfaatkan, itu namanya mubadzir. Sebetulnya mah yang betulnya tabdzir, bukan mubadzir. Sebab kalau mubadzir itu adjektif, isim fa'il, orang yang menyia-nyiakan, orang yang menelantarkan. Kalau penelantarannya namanya tabdzir. Tetapi dalam bahasa Indonesia yang diserap itu, yang diadopsi adalah adjektifnya, yaitu pelakunya, mubadzir. Betul gitu ya? Ini mubadzir, padahal mubadzir itu orang, betulnya.
yang melantarkan, bukan perbuatannya. Oke lah. Selalu bahasa Indonesia ketika mengambil bahasa Arab selalu seperti itu, bergeser. Persoalan mubadzir dalam hukum Islam ini saya sudah mengatakan seperti ini. Tuhan sendiri marah kepada orang yang mubadzir ini. Dibilang begini, kamu ini teman-temannya setan, kata Allah nih. Bayangkan, Allah mengatakan, kamu yang menelantarkan ciptaanku tidak kau pakai, kamu ini temannya setan. Itu firmannya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa tidak tergugah hati kita disebut temannya setan? Bukan teman, saudara ya. Saudaranya setan lagi, kakaknya setan kamu. Nah itu. Iya. Jadi dalam pendekatan hukum fikih saja kepada masyarakat, ini membuat pola hidup dia di samping sederhana itu yang tidak pemborosan, lebih sederhana, memanfaatkan seoptimal mungkin apapun nikmat Allah dengan rasa syukur yang tinggi, kemudian penghematan dalam segala bidang, karena juga ini satu tuntutan anjuran dalam beragama bahwa penghematan itu adalah separuh penghasilan. Ya, in al-iqtisad nisful ma'isha. Hidup ekonomis itu adalah separuh penghasilan. Saya buktikan kepada masyarakat untuk menghindari sifat mubadzir ini. Sebetulnya kalau kita menghemat hidup sehari-hari, itu 50% itu kita dapat tambahan. Dari mulai saya berbicara setiap hari di tengah-tengah masyarakat, ya, dalam ceramah-ceramah rutin dan sebagainya, Maulud dan Rajaban Islami dan sebagainya, itu kan saya katakan bahwa setelah selesai masuk kamar mandi, setelah selesai buang hajat, kenapa tidak kau matikan lampunya? Itu kan jalan terus meterannya dan kau bayar. Kenapa kamar tidur nyala terang benderang? Tidur juga kurang nyenyak kok, ya kan? Karena retina kita kalau masih menerima cahaya, itu melatonin kita juga tidak berfungsi nantinya. Mubadzir cahaya, paling dia remah-remah lah. 5 watt aja lah dalam dua. Sekarang berapa? 2,5 watt ya? Yang kecil tuh, lebih lama tuh. Kemudian kamu masak apa lagi? Masak oncom. Suami hanya 2 potong. Kenapa harus setengah botol minyak gorengnya? Cukup 2 sendok kan cukup. 2 potong oncom nih. Ya, berapa kau buang minyak goreng itu setiap hari? Setengah gelas. Sehari setengah gelas. Sebulan berapa? 15 gelas. Berapa botol? Duitnya berapa itu? Iya. Mau sholat. Bisa mendetail. Bisa untuk memerangi tabdzir ini. Ya, menelantarkan. Mau sholat, masak air. Mungkin pikirannya selesai sholat air masak gitu. Ternyata sholatnya nggak khusyuk dan kompornya buang gas cuma-cuma mendidih lama sekali buang gas. Saya sampai mendetail semua itu untuk mubadzir itu. Dan